itu saya melihat ada ketidakberesan dalam hukum kita. Sehingga saya pikir kalau saya bekerja di LBH-nya, di LBHI sekarang, mungkin saya tidak ikut merusak, tapi saya bisa memperbaiki. Kalau toh saya tidak bisa perbaiki, paling tidak saya tidak ikut merusak. Perkara korupsi kita tangani, ya. Ini ya begini, tadi saya sudah bilang, kita membela bukan membela kejahatan dia. Kita membela dia supaya dia dapat proses peradilan yang fair. Kalau dibayar, apa salahnya dengan pembayaran itu? Kan tidak hanya selalu membela, mendamaikan orang. Moto kita adalah mendamaikan orang. Jadi kita datang ke pengadilan sekali lagi bukan untuk membebaskan orang, supaya dia dapat peradilan yang fair, supaya dia dapat hukuman yang seimbang. Tapi kalau mau menang terus bisa dengan berbagai cara, itu yang berbahaya. Ngapain sih ke pengadilan? Semua lawyer muda nih atau sebagian besar bilang mau menang. Polisi, jaksa mau menang. Akibatnya bukan menegakkan hukum. Pengacara datang dengan segala cara asal bisa menang. Itu kan gak benar. Kita datang ke pengadilan untuk menegakkan keadilan. Pengacara itu tidak bisa diatur dan jangan mau diatur sama klien. Kalau jadi pengacara nggak boleh ada takutnya. Satu kali kamu tekan mau diancam pakai senjata, mau diancam penjara, mau diancam, ya nggak usah takut. Kalau mau menegakkan kebenaran jadi takut kan repot nanti. Karena begini, sekali kamu pegang perkara si A, diancam orang, kita mundur. Besok si B datang, diancam lagi, ya nggak bisa jadi pengacara dong. Nggak boleh takut. Sepanjang kamu bela kebenaran, nggak usah takut. Secara etika, pengacara tidak boleh menganjurkan orang berperkara. Kita bukan hanya pengacara, kita pembela umum. Kita membela orang-orang yang tidak berdaya untuk membela dirinya. Jadilah mulut bagi yang bisu. Jadilah kuping bagi yang tuli. Jadilah mata bagi yang buta. Pantang buat pengacara menawarkan diri untuk pegang perkara. Katakan itu pantang. Cek semua pengacara, ada nggak yang suka nyari-nyari perkara? Nggak ada juga. Buat saya begini sih, mana sih perkara yang besar, mana sih perkara yang terpenting? Buat saya semua perkara sama. Orang yang kehilangan 1 hektar dengan keorangan yang kehilangan 5 meter di itu, susahnya sama. Kita lawyer tidak boleh menolak perkara. Apalagi karena tidak bisa dibayar. Tapi kalau itu bertentangan dengan hatimu, kamu berhak nolak. Makanya gimana sih supaya para lawyer ini punya hati melayani, itu aja. Ya. Dia tahu gak sih kalau orang bermewah-mewah tuh supirnya, anak tetangganya gak bisa sekolah. Ini pesan saya betul yang harus didengerin sama para pengacara ini. Semua lawyer begitu lulus sekolah, masuklah di LBH. Taruh hatimu pada orang miskin. Nanti untuk satu perkara yang berat, dia taruh hatinya, pikirannya. Apalagi nanti dibayar. Yang gak bayar aja dia bela mati-matian ya. Karena kalau kita bela mati-matian orang yang bayar, dibilangnya maju tak gentar bela yang bayar. Tapi kalau kita ribut untuk orang miskin, nggak ada yang bisa ngomong.